Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah manajemen proyek TI, di mana pada video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah proyek mandiri yang dikerjakan secara mandiri pada pertemuan ke-8 sebagai pengganti UTS tertulis. Sebelum itu saya sedikit menjelaskan ide yang saya ambil pada video kali ini, yaitu saya mengambil dari materi IoT atau Project Mandiri IoT di semester 3 kemarin. Dengan itu saya sudah merangkum dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 dan 7 yang digabung kemarin, yaitu di manajemen proyek TI. Untuk sekilas di sini yaitu tampilan dari ide atau proyek yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu perancangan dan implementasi Smart Automatic Roof Control berbasis IoT menggunakan sensor hujan dan MQTT pada jaringan publik. Oke, saya sudah merangkumnya dalam sebuah PowerPoint yang akan saya jelaskan mulai dari halaman pertama. Ya, oke, kita balik dulu di sini. Pertama-tama di slide pertama ini saya memberikan judul ya, cover, yaitu Smart Automatic Roof Control berbasis IoT dan MQTT dengan nama saya Maulana Rizky Ramadhani, NPM 2478250 di mata kuliah manajemen proyek TI. Oke, kita lanjut. Latar belakang di sini yang melatar belakangi saya untuk mengangkat atau menjadikan sebuah proyek ini, yaitu sebuah proyek mandiri di mata kuliah manajemen proyek TI, yaitu yang pertama adalah atap manual memerlukan tenaga manusia secara langsung, sering lupa menutup saat hujan mendadak, tidak efisien dan bergantung pada kehadiran pengguna. 31,1% proyek TI gagal karena perencanaan buruknya atau chaos report gitu. Nah, jadi latar belakang proyek ini tuh berasal dari permasalahan atap atau kanopi rumah yang masih dikendalikan secara manual. Nah, pada kondisi hujan mendadak tadi, itu pengguna tuh sering terlambat menutup atap sehingga barang atau area rumah dapat terkena hujan gitu. Nah, jadi sebenarnya ini case-nya itu dari hari-hari ya, dari sehari-hari. Jadi kayak kita sedang menjemur pakaian, sedang membutuhkan cahaya matahari, namun di saat itu juga kita mempunyai kesibukan yang lain gitu. Nah, selain sistem yang masih manual kurang efisien sangat bergantung pada kehadirannya manusia gitu ya. Di sini berdasarkan chaos report atau dari sumber chaos report di tahun 1995 itu hanya 16,2% proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, makanya itu dibuatkan sebuah panduan atau urutan untuk membangun sebuah proyek ini gitu. Nah, sehingga proyek ini itu dirancang dengan pendekatan manajemen proyek yang sangat terstruktur. Solusi yang akan ditawarkan adalah sistem otomatis berbasis sensor hujan menggunakan Node MCU di sini ya di bagian solusi. Sistem otomatis berbasis sensor hujan. Nantinya sensor akan membaca apabila terkena air hujan dan kita menggunakan microcontroller yaitu Node MCU ISP8266 sebagai microcontrollernya. Lalu komunikasinya via MQTT pada jaringan publik, lalu monitoring dan kita bisa mengontrol jarak jauh via dashboard. Jadi sangat apa ya, user friendly lah ya, sangat mudah gitu. Oke, kita lanjut di bagian tujuan proyek. Nah, di bagian slide ketiga ini, di tujuan proyek ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sistem kanopi otomatis, sensor hujan akurat, monitoring berbasis web, meningkatkan efisiensi. Tujuan utama proyek ini adalah merancang sistem kanopi otomatis yang mampu membuka dan menutup atap secara otomatis tanpa intervensi manusia. Maksudnya di sini adalah tanpa ikut campur tangan manusia gitu. Jadi manusia itu bisa mengendalikan secara jauh atau jarak jauh lah ibaratnya seperti itu gitu. Selain itu, proyek ini juga nantinya itu bertujuan untuk mengimplementasikan sensor hujan yang akurat, menyediakan monitoring berbasis web, udah pasti karena manusia akan lebih mudah ya untuk mengendalikan sebuah aplikasi itu pada tampilan sebuah smartphone. Oke, di sini juga menggunakan Node-RED dan InfluxDB serta meningkatkan efisiensi dan keamanan rumah terhadap hujan mendadak. Jadi untuk bagi pengguna itu tidak usah khawatir lagi atau risau ketika cuaca yang tiba-tiba berubah-ubah. Apalagi kita di Indonesia ini untuk di sekarang di bulan Mei ini pagi-pagi kadang hujan, kadang siang jam 12 itu hujan gitu. Jadi tidak menentu. Nah, itu kan cukup menghalangi bagi user yang ingin menjemur pakaian tetapi ada kesibukan yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke bagian slide keempat. Oke, di bagian slide keempat adalah deskripsi proyek ya. Di sini adalah Smart Automatic Roof Control adalah sistem IoT ya, merupakan sistem IoT atau Internet of Things. Sistem ini tuh menggunakan rain sensor modul sebagai mendeteksi kondisi hujan secara real time. Jadi nantinya ketika diimplementasikan, itu rain sensornya ditaruh di bagian atap paling atas ya, yang sehingga langsung terkena oleh curah hujan gitu. Ketika sensor ini membaca, nanti akan dikirimkan datanya diproses oleh Node MCU tadi gitu. Jadi sensor hujan itu rain sensor modul membaca kondisi basah atau kering secara real time. Ketika basah dia akan menutup
kanopinya. Kita akan implementasikan di kanopi, jadi kanopinya bisa membuka dan menutup seperti ini. Lalu datanya itu dikirimkan melalui Node MCU SP8266 memproses data sensor dan mengirimkan ke MQTT broker gitu ya. Nah, selain itu juga sistem ini dilengkapi dengan dashboard monitoring sudah pasti ya, tadi sudah dibilang lagi, monitoring berbasis web menggunakan Node-RED dan penyimpanan data menggunakan InfluxDB sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem dari mana saja melalui internet. Nah, mungkin ketika kita ingin membangun sebuah proyek apalagi berbasis internet yang menggunakan internet, kita pasti membutuhkan internet yang sangat cukup dan harus stay stabil gitu ya jaringannya. Mungkin proyek ini bisa diimplementasikan apabila mungkin pemilik rumah sudah mempunyai internet yang cukup stabil dan listrik yang oke, mungkin cukup seperti itu ya. Karena sama aja bohong kalau nggak bisa dikendalikan jarak jauh gitu. Kalau kita masih menggunakan tenaga manusia, artinya proyek ini belum secara terstruktur dikembangkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian slide ke cara kerja sistem di slide kelima. Nah, bagaimana sih cara kerja sistem atau project ini itu bekerja gitu ya. Di sini arsitektur tiga lapisan IoT yaitu perception, network, dan application. Gitu. Sistem ini bekerja menggunakan arsitektur tiga layer itu tadi. Ya, pertama adalah range sensor. Range sensor itu membaca kondisi basah dan kering. Lalu kemudian di step kedua adalah node MCU. Node MCU ini adalah memproses data tersebut dan menentukan apakah atap perlu dibuka atau ditutup secara otomatis. Selanjutnya di bagian ketiga ini cukup krusial yaitu aktuasi motor atau sebagai penggeraknya kita menggunakan relay dan servo SG90 itu menggerakkan kanopi secara fisik gitu. Jadi yang menggerakkan nantinya adalah si relay dan servo ini gitu. Karena untuk implementasi kemarin di semester 3 kita menggunakan servo SG90 karena keterbatasan dari daya si microcontroller yaitu ESP8266. Mungkin kalau menggunakan Arduino Uno kita bisa menggunakan yang lain atau yang lebih kuat lagi. Tapi kalau diimplementasikan secara nyata, mungkin kita menggunakan dinamo yang lebih besar gitu ya. Nah, selanjutnya servo dan relay ini akan menggerakkan kanopi secara otomatis, lalu data tersebut dikirimkan ke step 4, yaitu publish MQTT gitu. Data status kemudian dikirimkan melalui protokol MQTT menggunakan jaringan Wi-Fi menuju dashboard di step kelima. Nah, step kelima ini adalah Node-RED menampilkan status dan menyimpan histori atau riwayat ketika membuka dan menutupnya apakah hujan dan kering secara real time kepada pengguna melalui dashboard. Sistem ini dapat berjalan otomatis maupun dikontrol melalui dashboard ya, tapi secara manual masih menggunakan user experience gitu ya. Jadi manusianya masih bisa mengontrol lewat smartphone gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian slide ke-6, sorry. Di bagian slide 6 ini kita sudah masuk ke dalam stakeholder ya, identifikasi pemangku kepentingan proyek atau stakeholder performance domain. Di sini masih berpanduan pada buku PMBOK di versi ke-7 ya. Di sini ada 4 yang saya pecah ya. Yang pertama adalah pengguna dengan kepentingan sangat tinggi. Yang kedua adalah developernya, yaitu kepentingannya juga sangat tinggi. Lalu ada teknisi sedang, lalu ada dosen di sini kepentingannya sedang gitu ya. Yang pertama adalah pemilik rumah. Ini sangat tinggi karena kenapa? Karena dia adalah yang membutuhkan atau penerima manfaat langsung sistem, menentukan kebutuhan dan evaluasi keberhasilan. Yang kedua adalah developer, adalah tim pengembang, pengaruhnya sangat tinggi di dalam proyek ini. Yang pertama adalah dia merancang firmware atau perangkat lunaknya tersendiri. Lalu dashboardnya, lalu mengintegrasikan sistem end-to-end. Oke, jadi sistem ini tidak bisa sehingga tidak bisa di hacking gitu ya, atau disalahgunakan oleh orang lain. Mungkin karena sesama terhubung jaringan internet, mungkin ada orang yang ingin mencoba-coba mengotak-atik atau merusak sistemnya gitu ya. Di bagian ketiga adalah teknisi kepentingan sangat tinggi, pengaruhnya sedang, itu merakit dan memelihara komponen fisik seperti sensor tadi, relay, dan servo dan node MCU. Kenapa teknisi ini kepentingan sedang? Karena mungkin untuk jangka panjang perlu ada maintenance di bagian fisik-fisiknya tadi, seperti sensor yang secara langsung terpasang di dalam komponennya gitu ya, lalu ada servonya, itu mungkin kalau dia lemah atau apa, atau terbakar di bagian node MCU, nah jadi kepentingannya sedang, pengaruhnya juga sedang, karena mungkin sekali kita melakukan pemasangan, itu mungkin jangka waktunya bisa 1 sampai 2 tahun, jadi untuk maintenance mungkin bisa berkala gitu ya. Di bagian dosen pembimbing di sini karena memberikan arahan akademik dan menilai kualitas implementasi proyek, pengaruhnya sangat tinggi bagi penilaian. Oke, kita lanjut untuk ke bagian slide ke-7. Di sini adalah value proyek gitu. Nah, dalam PMBOK versi ke-7 masih ya, tidak hanya menghasilkan output saja, tetapi juga outcome dan value.
Output dari proyek ini adalah sistem kanopi otomatis berbasis IoT atau Internet of Things, lalu outcome-nya yang dihasilkan adalah proses buka tutup atap yang menjadi otomatis dan lebih efisien. Sedangkan value-nya yang diberikan berupa efisiensi waktu, keamanan properti, kemudahan monitoring jarak jauh, serta otomatisasi cerdas yang tidak bertanggung pada intervensi manusia. Nah, di sini sudah disebutkan ya, ada 4 ya, yaitu efisiensi waktu, keamanan properti, kemudahan kontrol, otomatisasi cerdas. Efisiensi waktu jelas, kita menutup itu kurang dari 2 detik setelah hujan. Artinya, ke efisiensi waktu atau apa ya bahasanya ya, sangat kita atur bagaimana atap itu menutup dan membuka gitu ya. Tidak ada delay yang sangat kepanjangan karena itu tadi range sensor telah membaca curah hujan atau air hujan mengenai alat lalu disebarkan ke bagian MQTT. Oke. Lalu keamanan properti melindungi barang jemuran, furnitur, area semi outdoor dari kerusakan akibat hujan yang tidak terduga karena kita mempunyai aktivitas yang sibuk di luar, tidak selalu stay di rumah. Artinya kita membutuhkan keamanan pada properti kita yang membutuhkan cahaya atau sinar matahari, gitu ya. Lalu kemudahan kontrol, di sini kita monitoring menggunakan open close auto dari mana saja selama terhubung ke internet. Jadi selama kita tidak mengaktifkan otomatis, kita bisa juga secara manual dari handphone kita, dari smartphone kita. Misalkan, anggaplah kita mau mendapatkan curah hujan yang tinggi untuk menguras air kolam. Jadi kita bikin kanopinya di atas air kolam gitu ya, di atas kolam kita. Airnya ingin kita ganti dengan air hujan, misalkan agar dia masuk. Jadi secara otomatis walaupun curah hujan yang mengenai alat rain sensor modul kita perintahkan dia untuk membuka dan dia akan membuka. Nah itu adalah monitoring dan kontrol gitu ya, secara open class atau auto gitu. Nah, otomatisasi cerdas adalah sistem bekerja mandiri berbasis data sensor, tidak bergantung pada intervensi atau kehadiran pengguna. Oke, kita lanjut ke slide ke-8. Di sini adalah requirement-nya adalah dibagi menjadi dua. Oke, requirement proyek ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional meliputi deteksi hujan otomatis, kontrol servo, mode auto manual, manual close, publish status ke MQTT broker, subscribe perintah dari dashboard, monitoring real time via Node-RED. Yang terakhir adalah penyimpanan histori data ke InfluxDB. Sedangkan kebutuhan non-fungsional di sini adalah mencakup respons sistem kurang dari 2 detik, kestabilan jaringan, kemudahan penggunaan dashboard, serta kompatibilitas tegangan hardware. Requirement ini menjadi dasar pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, di sini setelah dibagi menjadi dua, kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian slide ke-9 di bagian scope-nya. Manajemen ruang lingkup ya. Dibagi menjadi dua, in scope dan out scope. Oke. Pada manajemen ruang lingkup proyek penting untuk menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. In-scope, proyek ini mencakup sistem otomatis berbasis sensor hujan, hardware IoT, MQTT broker, dashboard monitoring, dan database InfluxDB. Sedangkan out of scope-nya, yaitu meliputi aplikasi mobile, integrasi AI, smart home, platform lain, dan sistem multi-gedung. Penentuan scope ini penting untuk menghindari scope creep atau perluasan proyek yang tidak terkendali. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas pada slide ke-10 sampai ke-11 dengan materi adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Work Breakdown Structure atau WBS digunakan untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil dan terstruktur. Pada proyek ini, WBS terdiri dari tahap perencanaan, desain, pengembangan, testing, dan implementasi. Setiap tahap kemudian dipecah lagi menjadi work package seperti desain arsitektur IoT, coding firmware, node MCU, konfigurasi MQTT broker, hingga pengujian end-to-end. WBS membantu proses estimasi waktu, pembagian tugas, dan monitoring proyek. Kenapa di sini dipecah menjadi bagian-bagian kecil? Yaitu tadi, kita membantu proses estimasi waktu. Jadi, sekian berapa waktu dibutuhkan mulai dari perencanaan, mendesain arsitekturnya, diagram HW, lalu UI dashboard-nya sebagai UI interface gitu ya, lalu pengembangan, perangkat lunaknya seperti apa, back-end-nya seperti apa, penyimpanannya gimana, mengintegrasikannya seperti apa, lalu kita mengajukan testing, unit testing, apakah sensor ini mengalami kegagalan ketika membaca curah hujan, lalu bagaimana data ini aman bagi user tidak bocor gitu. Lalu tahap kelima terakhir adalah implementasi, mendeploy atau menerapkan, lalu mendokumentasikan, lalu mempresentasikan.
Selanjutnya di slide ke-11 kita masuk ke bagian detail WBS atau work package. Nah, di sini kita masih dipecah lagi gitu ya, yaitu di perencanaan tadi kita mengidentifikasi masalah via wawancara 7 responden. Nah, di sini saya itu ada semester 3 kemarin mewawancarai 7 responden yang kalau disimpulkan itu sama-sama membutuhkan ide atau sebuah teknologi yang bisa membuka atap secara otomatis. Salah satunya saya mewawancarai dari program studi agribisnis peternakan yang membutuhkan kandang ayam secara bisa dibuka dan bisa ditutup gitu. Jadi kandang ayam itu setengah gitu ya, setengah dan ada kawat, tapi atasnya itu tidak langsung terkena matahari sehingga kandangnya lembab ketika curah hujan yang tinggi, tidak bisa kering karena tidak mendapatkan cahaya matahari, kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian desain, di sini arsitektur 3 layer IoT-nya adalah perception, network, dan application. Skema rangkaian hardware-nya menggunakan breadboard-nya apa gitu ya. Lalu ada wireframe-nya, dashboard menggunakan Node-RED. Lalu di pengembangan, di sini kita perangkat lunaknya menggunakan Node MCU, lalu sensor dan MQTT, publish dan subnya. Lalu untuk backend-nya menggunakan broker, Mosquito dan InfluxDB. Dengan website-nya adalah kita menggunakan Node-RED dan dashboard sebagai kontrol penggunanya. Testingnya, unit test sensor kening basah seperti kalau kemarin kita melakukan tesnya, yaitu menggunakan parfum, kita isi air, kita semprotkan pada range sensor modulnya, lalu kita uji jalur publish subscribe MQTT-nya apakah terbaca atau tidak, lalu end-to-end-nya simulasi hujan dan respon servonya seperti apa ketika digerakkan. Oke, kita lanjut ke slide ke-12 di sini, yaitu kita masuk ke aktivitas atau dependensinya. Dalam manajemen waktu proyek terdapat dependensi atau hubungan antar aktivitas. Pada proyek ini digunakan dependensi finish to start ya. Start to start dan finish to finish. Contohnya sensor harus terpasang terlebih dahulu sebelum config ya, sebelum dilakukan coding di firmware dimulai. Jadi sebelum perangkat lunak itu dipasang, kita harus melakukan coding dulu. Sedangkan backend dan front end dapat dikembangkan secara bersamaan. Dependensi digunakan untuk menentukan urutan kerja proyek secara efisien. Finish to start, start to start, finish to finish. Di finish to startnya menggunakan contohnya setup firmware codingnya ya. Sensor harus terpasang sebelum coding firmware dimulai, lalu ada bagian back end dan front end-nya. Back end dan front end, back end dan front end boleh dikembangkan secara bersamaan. Lalu ada finish to finish, yaitu testing dan dokumentasi yang terakhir adalah kita melakukan testing dan uji coba ya. Uji coba dan dokumentasi itu harus selesai bersamaan. Gitu. Sekali lagi ini masih berpatokan pada buku PMBOK di versi ke-7 gitu ya. Kita lanjut ke slide 13, yaitu estimasi atau durasi. Berapa sih yang kita perlukan untuk membangun sebuah proyek sistem atap otomatis gitu ya. Smart Automatic Roof Control gitu. Berdasarkan tahap define ya ditemukan aktivitasnya gitu ya. Kita mendefinisikan aktivitasnya apa aja lalu kita mengestimasikan durasi pengerjaannya. Masih berfokus pada buku PMBOK versi ke-7 mulai ke perencanaan dan identifikasi masalah. Di sini yaitu sekitar 2 hari karena kita melakukan wawancara, lalu melakukan ide, diskusi gitu ya dengan teman-teman gitu. Lalu kita mendesain arsitektur dan skema hardware-nya. Di sini selama kurang lebih 3 hari. Lalu implementasi hardware. Implementasi hardware ini agak sedikit sama, malah sama 3 hari karena dikarenakan yang pertama kita membutuhkan komponen-komponen yang kita butuhkan hardware sebagai penggerak servo, Node MCU itu kita beli gitu ya, kita beli misalkan online atau apa mungkin bisa lebih, cuman kemarin 3 hari karena yang kita butuhkan cukup simpel dan mudah ditemukan di kota Bandar Lampung gitu. Lalu ada pengembangan firmware dan Node MCU ini cukup lama, kurang lebih 1 minggu, 7 hari, karena kita melakukan yang pertama pemasangan, coding, pemasangan, lalu testing gitu ya, lalu ada konfigurasi server dan dashboard sebanyak 4 hari. Ini agak cukup lebih 1 hari dari implementasi hardware gitu ya. Dikarenakan kita harus mengkonfigurasinya itu harus sesuai gitu. Yang pertama untuk API dari kita membutuhkan request ketika user bisa dilakukan secara manual gitu ya. Lalu integrasi sistemnya selama 2 hari, testing dan validasi cukup sama lah 3 hari kurang lebih karena kita harus memfix dan memvalidasi apakah proyek kita ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Lalu ada dokumentasi dan presentasi sebanyak 2 hari. Jadi kurang lebih total 26 hari kerja yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek ini gitu ya. Kita lanjut ke bagian scheduling atau Gantt chart ya di week 1 sampai dengan week 2.
sampai dengan week 8 gitu ya. Perencanaan desain sistem, hardware setup, oke, di sini masih develop schedule gitu ya. Jadi setelah aktivitas ditentukan, dilakukan akan estimasi durasi proyek ya berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Total estimasi proyek adalah tadi 26 hari kerja. Selanjutnya dilakukan penjadwalan menggunakan Gantt chart dan critical path method. Nah, critical path ini merupakan jalur yang paling penting yang menentukan total durasi proyek dan tidak boleh mengalami keterlambatan gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan atau bahasanya menyiapkan agar proyek ini selesai tepat waktu gitu ya. Kita masuk ke slide 15. Kita berpindah ke critical path method tadi, integrasi end to end dari mulai start, perencanaan, desain, firmware, integrasi, testing 3 hari, hardware 3 hari, server 4 hari. Itu secara bersamaan kan bisa gitu ya. Kalau di bagian critical path ini tadi sebenarnya kita bisa lakukan secara bersamaan gitu ya. Kalau kita balik lagi di bagian estimasi durasi ini masih masih sama 13, 14 dan 15 di bagian critical path method. Lalu kita masuk ke bagian integrasi sistem ya di slide 15, sorry. Kayaknya 15 sih, 15. Integrasi sistem, manajemen integrasi proyek menyatukan seluruh komponen agar berjalan selaras, masih menggunakan panduan dari buku PMBOK versi ke-7. Di sini dibagi menjadi 3, perception layer, network layer, dan application layer. Di bagian perception layer, di sini kita range sensor modul, servo SG90, dan relay 1CH sebagai 3 volt. Fungsi dari relay ini adalah memecah arus listrik atau bisa dibilang on-off-nya dari sumber listrik karena kan alatnya harus terus dicolok dan harus selalu terhubung ke internet. Relay ini digunakan agar tidak selalu membutuhkan daya listrik. Jadi dibutuhkannya ketika user atau range sensor modul telah membaca dari si curah hujannya. Jadi baru relay ini bisa hidup gitu. Jadi efisiensi dari listrikan sendiri gitu ya. Dalam PMBOK 7 ini, integrasi merupakan proses menyatukan seluruh komponen proyek agar berjalan harmonis. Pada proyek ini, integrasi dilakukan antara perception layer, network layer, dan application layer. Range sensor, Node MCU, MQTT broker, dashboard, Node-RED, dan database InfoDB saling terhubung melalui komunikasi MQTT, publish, dan subthread, sehingga seluruh sistem dapat bekerja secara sinkron. Oke, kita masuk ke bagian ke slide ke-16 ya. Kita sudah mau di ujung. Di sini di manajemen dan resikonya gitu ya. Di sini dibagi menjadi 5. Saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah sensor error, motor servo rusak, gangguan sinyal jaringan, delay komunikasi MQTT, dan keterbatasan simulasi software gitu ya. Di bagian risiko ini setiap proyek itu pasti memiliki risikonya atau uncertainty-nya itu sendiri gitu ya. Risiko pada proyek ini yaitu meliputi kelimanya ya. Lalu untuk mengurangi dampak risikonya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya gitu ya. Kita akan bedah dulu dari mulai range sensor ini kenapa paling tinggi gitu ya. Jadi selama kita atau saya dan teman-teman melakukan pembuatan proyek ini, risiko rain sensor atau false positif ini itu sangat tinggi karena sensor hujan itu kami kemarin sempat membeli dua karena yang pertama itu patah di bagian soldernya itu rapuh ya tidak kuat karena nantinya rain sensor ini akan langsung terhubung ke atap paling atas gitu ya paling atas yang akan langsung menerima curah hujan ketika rain sensor ini misalkan error itu akan mengakibatkan bahwa di bawah-bawahnya itu akan error semua gitu. Jadi datanya tidak sinkron. Mungkin ketika hujan dia membuka, ketika panas dia akan menutup gitu. Jadi bisa sensor dan dampaknya sangat tinggi gitu ya, levelnya tinggi. Namun problemnya sih sedang karena kita kemarin hanya menjumpai atau mendapatkan masalah itu di awal gitu. Jadi tidak di akhir-akhir gitu ya. Lalu di awal langsung kami gantikan dengan unit yang baru gitu. Motor servo rusak di sini rendah, lalu dampaknya sangat tinggi seperti tadi saya bilang untuk ketika dia panas bisa menutup, hujan membuka gitu ya. Cuma levelnya sedang karena alhamdulillahnya motor servo pada bagian proyek kami yang kami gunakan di semester 3 kemarin itu tidak mengalami rusak. Cuman di sini saya kasih tahu saja bagaimana risiko-risiko yang akan kami hadapi dalam membangun proyek ini. Gangguan sinyal jaringan sudah pasti sedang karena miss banget gitu ya. Mungkin kalau gangguan sinyal, mungkin kalau sekarang kita bisa sebut beberapa ISP lokal yang mungkin per bulannya cukup rendah gitu ya. Dia menawarkan kecepatan yang mungkin lumayan di kelasnya gitu. Jadi kayaknya sedang gitu ya. Tapi perlu kita tulis di sini yaitu gangguan sinyal.
Lalu ada delay komunikasi MQTT. Nah, ini sedang juga. Kami kemarin sempat mengalami di bagian manual. Jadi user itu ketika kita pilih manual, dia agak sedikit delay. Cuman nggak delay-delay banget. Tadi yang saya bilang adalah 2 detik. Mungkin kalau kita waktu praktik itu sekitar 5 detik gitu ya. Lalu keterbatasan simulasi software. Ini sih sepertinya rendah ya. Cuman untuk problem ini sangat tinggi karena itu tadi keterbatasan softwarenya ya, alat-alatnya gitu ya. Seperti Cuman kalau yang kita temui di lapangan kemarin sih, alhamdulillahnya itu masih sangat kecil gitu ya. Kita tidak mengalami, walaupun di sini problemnya yang saya katakan adalah tinggi, lalu dampaknya itu rendah gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian mitigasi resiko sensor error, false positif, motor servo rusak, gangguan sinyal jaringan. Ini tadi yang dibilang di sebelumnya. Keterbatasan simulasi buat diagram topologi manual, verifikasi langsung di hardware nyata, pengujian bertahap per komponen. Nah, untuk mengurangi dampak risiko ini kita lakukan mitigasi ya. Itu ini tadi ada 4 tadi ya. Pertama, di bagian sensor, kita kalibrasi threshold terlebih dahulu, sensor yang tepat, algoritma filtering, dan pada firmware-nya juga gitu ya, ada perangkat lunaknya. Lalu kita melakukan uji pada kondisi embun versus hujan nyata. Embun kan juga ada airnya gitu ya. Kita melakukan testing, lalu di motor servonya kita akan supply dari terpisah. Nah, di sini ada 5 volt. Ini sangat tinggi sebenarnya, cuman sebenarnya yang kita butuhkan sih sebenarnya 5 volt, cuman karena microcontroller-nya itu adalah Node MCU ESP8266 sehingga kemarin kita sempat turunkan. Cuma di sini saya tuliskan 5 volt karena seharusnya memang 5 volt gitu ya. Lalu di gangguan sinyal kita mengoptimasi penempatan akses point gitu. Jadi akses point di rumah kita itu kita tempatkan yang terdekat dengan alat IoT kita untuk membuka dan menutup atap secara otomatis. Keterbatasan simulasi tadi sudah saya sebutkan, buatkan diagram topologi manual, verifikasi langsung di hardware nyata, pengujian tahap di per komponennya, ya. Lalu di slide ke-18 di sini kita monitoring dan kontrol. Yang pertama adalah tracking progresnya ya. Kita mempunyai dashboard, user mempunyai dashboard proyek untuk pantau progres hariannya, apakah dia berjalan lancar ketika hujan dan panas gitu ya. Melakukan laporan progres mingguan kepada dosennya, kita lakukan milestone atau capaian checklist per fase WBS-nya. Jadi kita tahu proyek kita ini udah sampai mana sih gitu ya, apakah ada kekurangannya ketika dilakukan tracking progresnya gitu ya. Lalu evaluasi jadwal, bandingkan aktual dan schedule baseline-nya, hitung schedule varian atau SV, gunakan schedule performance atau index atau SPI gitu ya. Lalu ada kontrol perubahan di poin ketiga. Change request harus didokumentasikan, analisis dampak ke waktu, biaya, dan scope-nya, minimal 2 skenario simulasi scope change. Lalu ada monitoring sistem IoT. Dashboard not read real time, history data tersimpan di InfluxDB, pastinya alertnya jika sensor atau koneksi bermasalah gitu ya. Jadi monitoring kontrol itu dilakukan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Aktivitas monitoring meliputi tracking progress, evaluasi jadwal menggunakan schedule, varian, dan SPI. Serta pengendalian perubahan proyek melalui change request. Selain itu, sistem IT juga dimonitor secara real-time menggunakan dashboard Node-RED dan database InfluxDB. Lalu yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya, proyek Smart Automatic Roof Control atau atap otomatis berhasil menerapkan konsep Internet of Things atau IoT untuk mengotomatisasi buka tutup kanopi secara real time. Selain itu, memberikan efisiensi dan kemudahan monitoring. Proyek ini juga telah mengimplementasikan berbagai konsep manajemen proyek berdasarkan PMBOK 7 seperti stakeholder, scope, WBS, manajemen waktu, integrasi, risiko, dan monitoring proyek. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada value dan efektivitas pengelolaan proyek. Mungkin cukup sekian untuk presentasi pada video kali ini, gitu ya, yang kita berfokus pada Smart Automatic Roof Control. Mungkin cukup sekian untuk video hands-on kali ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.